Video kali ini saya khususkan untuk menjawab pertanyaan seputar apakah kita perlu diruat atau tidak. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Masih seputar ruatan, masih seputar buang sial. Video kali ini saya khususkan untuk menjawab pertanyaan seputar apakah kita perlu diruat atau tidak. Jadi sebenarnya banyak klien yang berkonsultasi kepada saya dalam keadaan sudah memiliki pemahaman tentang apa itu ruatan, apa itu buang sial, dan manfaatnya kurang lebih seperti apa. Dan klien ini pun menceritakan yang dialaminya kurang lebih adalah seperti ini, dan ini. Usahanya sepi, istrinya susah diatur, sering ditipu orang. Yang dia rasakan seperti apa, dia mengerti. Dan perubahan apa yang dia inginkan, dia juga mengerti. Maka kemudian klien saya pun bertanya, apakah ini tandanya saya perlu diruat, Bu? Kemudian saya pun menjawab, ya, sebaiknya Anda memang diruat dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan, dibebaskan, atau dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan banyak kesialan dalam hidup. Maka dari itu, bila saat ini Anda merasa hidup Anda sering sial, berarti memang ada baiknya Anda melakukan ruatan buang sial. Yang dinamakan kesialan ini sendiri bukan hanya kesialan yang bersifat hal-hal kecil saja, termasuk juga ketidakberuntungan yang datangnya seperti bertubi-tubi. Usaha seret misalnya, rumah tangga kurang harmonis misalnya, berselisih di tempat kerja misalnya, atau bahkan tiga-tiganya Anda alami sekaligus. Jadi dalam keadaan usaha Anda sedang bermasalah, hubungan rumah tangga ikut bermasalah, dan kemudian muncul lagi masalah-masalah lain yang tidak ada habisnya. Hal-hal semacam ini adalah pertanda sengkala. Apa itu sengkala? Sengkala, atau disebut juga nasib buruk, sama artinya dengan kesialan yang menjadi hambatan dalam hidup. Bila tidak dibersihkan, maka sengkala akan mempengaruhi kelancaran rezeki, jodoh, dan bahkan kesehatan fisik orang yang bersangkutan. Dalam hasanah kejawen sendiri, sengkala ada banyak jenisnya, termasuk sengkolo rerebobodes, yang berkaitan erat dengan kesehatan fisik. Orang yang memiliki atau diliputi sengkala jenis ini cenderung sering jatuh sakit. Kalaupun sembuh, nantinya akan kambuh lagi. Ada juga yang disebut sengkala celureng. Ini adalah jenis sengkala yang menyebabkan seretnya peruntungan rezeki. Jika berdagang selalu merugi, jika bertani habis dimakan hama, dan bahkan jika banting setir menjadi peternak, ternaknya pun mati semua. Ada lagi yang disebut sengkolo bau lawean, yang lebih menyerang peruntungan asmara seseorang, terutama pada perempuan. Jika memiliki bau lawean, maka dipercaya bahwa setiap kali ia menikah, suaminya selalu meninggal dunia. Masih mirip dengan sengkolo bau lawean adalah sengkolo cangkring. Sengkolo ini ditandai dengan selalu berakhirnya hubungan karena salah satu pasangan meninggal dunia. Sengkala yang menyebabkan kesialan dalam menjalin hubungan tidak hanya dua itu. Ada lagi sengkolo kebo kemali yang menjadikan peruntungan jodoh seseorang menjadi buruk. Jadi seringnya mereka yang terikat sengkolo kebo kemali ini cenderung sulit mendapatkan jodoh. Meskipun hidupnya sudah mapan, parasnya rupawan, dan kepribadiannya sangat baik. Kadang perasaannya bertepuk sebelah tangan, jadinya sering ditolak. Atau kalau tidak begitu, hubungannya gampang kandas, entah karena bertengkar atau karena tidak mendapatkan restu. Tidak jarang juga sengkala ini menjadikan orang selalu dicampakkan atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Sengkala tidak hanya menyerang kesehatan fisik, kehidupan asmara, rumah tangga maupun usaha, tetapi juga kesehatan jiwa. Ada yang dinamakan sengkolo patek jangkar. Sengkala ini tidak dibawa sejak lahir, tetapi disebabkan salah mengamalkan ilmu. Contohnya, belajar ajian tanpa pengijazahan seorang guru. Sengkala inilah yang dipercaya dapat menyebabkan kegilaan atau gangguan jiwa. Sampai di sini, jika beberapa hal atau beberapa sengkala yang baru saja saya sebutkan kiranya pernah Anda alami atau sedang Anda alami, maka memang ada baiknya Anda diruat dulu. Tujuannya adalah untuk membersihkan atau menghilangkan nasib buruk tersebut dengan harapan agar kehidupan kita ke depannya lebih dilancarkan dan segera tercapai apa yang selama ini dicita-citakan. Untuk melakukan ruatan sendiri caranya bagaimana? Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampaikan keperluan Anda seperti apa agar dapat dibantu untuk proses selanjutnya. Ruatan ini bisa dilakukan jarak jauh secara praktis, tanpa puasa, tanpa pantangan, karena menggunakan media berupa garam pengeruat yang cara pakainya pun mudah.
Cukup dicampurkan air, kemudian digunakan untuk mandi. Harapan saya, semoga bahasan seputar ruatan dan juga sengkolo ini bisa menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda. Akhir kata, terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.